bahwa penghalang terbesar ketika seseorang punya syahwat untuk melakukan maksiat adalah iman kepada akhirat. Kau mungkin bisa merasa aman ketika di dunia karena punya nama besar orang lain. Open Mic ANB. Bagaimana untuk menyikapi pelecehan seksual dan seterusnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kami menanggapi terlebih dahulu berkaitan dengan masalah menyinggung kasus dan fenomena yang dialami oleh oknum kaum muslimin. Memang dalam hal ini pertama edukasi dan amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap kita lakukan. Siapapun pelakunya. Dan sebagaimana dalam satu tubuh itu ada luka atau ada tumor, barangkali untuk proses pengobatan kita akan mengorbankan organ yang lain. Untuk mencabut sebuah tumor tentu saja bukan tumornya saja yang hilang, bisa jadi ada sebagian daging yang hilang, terkelupas, yang hilang. Dan itulah resiko yang harus dialami ketika di situ ada sebuah penyakit yang cukup mengakar. Dan tentu saja nanti efeknya adalah kemudian nama baik dari lembaga pendidikan Islam, bahkan nama baik Islam lebih luas lagi akan terdampak di situ. Tapi seperti ini tidak boleh kita biarkan. Dan kita tahu bahwasanya kesalahan penganut agama, maka agama tidak bertanggung jawab. Karena agama tidak pernah mengajarkan itu. Betul. Sebagaimana kesalahan anggota atau siswa di lembaga pendidikan tertentu, lembaga pendidikan tidak ikut bertanggung jawab. Kita sepakat dengan itu. Maka kita berikan satu statement kepada siapapun, baik muslim maupun non muslim, adanya kesalahan yang dilakukan oleh oknum tertentu di lembaga pendidikan Islam atau yang dilakukan oleh tokoh Islam sekalipun, agama Islam terbebas dari itu. Islam bari'un min. Karena kita sepakat dengan kaidah ini. Dan dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ayat teguran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Karena Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Walaupun ini berkaitan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan seperti teguran beliau ketika beliau punya masalah dengan istri beliau. Teguran beliau ketika beliau sampai tidak mau minum madu disebabkan karena ada sindiran dari sebagian istri beliau. Andaikan ada ayat yang boleh disembunyikan oleh Nabi SAW, mungkin ayat seperti ini, ayatul itab, ayat-ayat yang berisi teguran untuk beliau akan beliau sembunyikan. Tapi disinilah kita diajarkan terbuka saja, fair apa adanya. Ada masalah di sini sampai dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ada bagian yang mungkin perlu kita jelaskan, walaupun dengan standar ilmiah, menjaga sopan santun. Intinya tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan dalam rangka untuk mempermalukan siapapun. Artinya nggak boleh biarkan Ustaz ya? Walaupun ada konsekuensinya cukup berat gitu. Membahas ini tidak sama dengan mempermalukan agama, intinya itu. Sehingga mengangkat tema seperti ini bukan berarti kamu menghina kaum muslimin atau menghina agama. Enggak, justru kita mau membenahi baik keluar maupun di dalam. Dan salah satunya adalah pembenahan itu akan berefek pada ada kesan yang enggak baik. Tapi kita luruskan. Perbuatan oknum, kesalahan oknum itu tidak berimbas kepada agama. Dan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian diluruskan oleh Allah dan sampai dibongkar dalam ayat Al-Quran, membuktikan bahwasanya ini otentik, datang dari Allah, dan Allah mengajarkan kepada kita. Terkadang kita perlu membahas ini dengan cara sopan santun, pakai standar ilmiah, sehingga memperbaiki tanpa harus menutupi sisi yang seharusnya orang perlu tahu. Masya Allah, menarik Ustaz. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para tokoh, memang standarnya bagi mereka yang dianggap sebagai tokoh agama, apapun gelarnya, baik dia di posisi pemula dalam belajar maupun orang yang sudah punya banyak pengikut padahal sebenarnya dia belum layak untuk di posisi itu. Seharusnya dia
punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan masyarakat umum yang belajar agama, karena dia mewakili nama baik apa yang dia bawa. Sehingga tanggung jawab itu yang seharusnya dia jaga. Di samping dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran, dia juga punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik apa yang dia sampaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa bagian dari prinsip orang yang berakal adalah ketika dia melakukan atau memerintahkan orang untuk melakukan amalan tertentu, dialah orang yang melakukan amalan itu. Orang yang pertama kali melakukannya atau yang punya semangat untuk melakukannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Afala ta'qilun? Apakah kau perintahkan orang untuk berbuat baik sementara kau lupakan dirimu sendiri? Afala ta'qilun? Di mana akalmu? Jadi kalau dia anggap bahwasanya ini adalah sebuah kebaikan, mendapatkan pahala, seharusnya kau sendiri, kau yang pertama kali melakukannya atau kau yang paling semangat untuk melakukannya, bukan malah sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkataan Nabi Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyalahi apa yang aku larang dari kalian. Sehingga saat beliau melarang itu, beliau bukan pelakunya. Ya. Disinilah idealnya seorang dai atau yang bicara masalah agama. Ketika dia melarang sesuatu, seharusnya dia bukan pelakunya. Ya. Itu berat banget jadi dai, Ustaz ya. Ya, walaupun ya manusia tidak maksum selain para nabi, sehingga terjadilah amar ma'ruf nahi mungkar dari pelaku kemungkaran untuk pelaku kemungkaran yang lain. Misalnya gimana, Ustaz? Saya bukan orang yang maksum. Ya. Dan semua tokoh agama selain para nabi bukan orang yang maksum. Betul. Pasti dia pernah berbuat maksiat. Tapi dia bicara untuk melarang orang lain berbuat maksiat. Nah, di sini orang yang tidak maksum mengingatkan orang yang tidak maksum. Pelaku kemungkaran A, dia mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran B. Ya. Dan itu berlaku dalam agama. Ya. Artinya sah, karena bukan syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar orang itu harus di posisi terbebas dari dosa. Karena mustahil. Maka seperti keterangan Ibnul Jauzi bahwa orang yang dia berbuat mungkar mengingkari orang yang telah berbuat mungkar yang lain. Cuman di posisi ketika dia mengingkari sebuah kemungkaran tertentu, seharusnya dia bukan pelakunya. Itu idealnya. Kita bicara ideal. Tapi kalaupun misalnya ada orang yang berbuat kemungkaran A, kemudian dia mengingkari kemungkaran B, itu normal. Karena dalam titik ini terkadang ada orang yang skeptis terhadap masalah dakwah, dan mereka bilang kita itu semuanya berbuat dosa, hanya saja beda dosa. Kamu berbuat dosa A, aku berbuat dosa B, kamu berbuat dosa C, aku berbuat dosa E. Jadi nggak usah saling mengingkari. Ini bahaya. Karena kalau prinsip ini dihilangkan, amar ma'ruf ini dihilangkan, maka yang terjadi adalah masyarakat membiarkan adanya pelanggaran itu, dan itu akan jadi penyakit yang tidak terobati. Berat juga ngomongin Ustaz ya, karena posisi sebagai seorang dai ini ternyata punya tuntutan yang cukup berat juga ya. Ya, tanggung jawab seperti itu melekat di punggung mereka masing-masing, termasuk kita yang sedang belajar agama, karena yang akan ditanya oleh Allah salah satunya adalah sejauh mana ilmu yang kau pelajari telah kau terapkan dalam kehidupan nyata. Ya, baik Ustaz. Kita masuk lebih detail lagi mungkin dalam fenomena ini. Beberapa oknum mungkin bisa dibaca memanfaatkan otoritas yang dia miliki sebagai seorang, mungkin dikatakan sebagai seorang kiai atau seorang ustadz di sebuah pesantren, ataupun di luar sebagai ustadz yang ditokohkan oleh jamaahnya, disalahgunakan otoritas tersebut untuk melakukan penyimpangan seperti itu. Nah, Ustadz membaca dan menanggapi yang seperti ini gimana, Ustadz? Iya, memang terkadang orang itu punya alat pembenar untuk mempengaruhi orang lain dalam melampiaskan syahwatnya. Misalnya dia gunakan otoritas spiritual tadi, atau dengan kata-kata
biar nanti dosa dia diampuni, atau untuk mendapatkan keberkahan dan seterusnya. Ya jelas ini penyimpangan. Dan kita nggak usah bicara terlalu jauh pakai aturan agama. Secara norma manusia, norma di masyarakat, semua pasti akan mengingkari. Seharusnya pimpinan agama nggak kayak gitu. Iya betul. Apalagi dia memanfaatkan otoritas spiritual tadi justru malah untuk melakukan pelanggaran. Ya kita hanya bisa sampaikan bertakwalah kepada Allah, wahai para dai, wahai para tokoh agama yang kalian dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai ketika masyarakat percaya sama kamu malah justru dimanfaatkan untuk hal yang sifatnya penyimpangan, baik dalam masalah urusan seksual, urusan penyimpangan penggunaan harta masyarakat dan seterusnya. Iya, betul juga yang antum sampaikan tadi Ustaz. Mungkin ada semacam kebablasan lah dalam kaitannya dengan adab tadi atau yang diklaim sebagai sebuah keberkahan. Di satu sisi seorang santriwati misalnya, kalau konteksnya dalam pesantren atau lembaga pendidikan, didoktrin untuk tunduk sami'na wa ata'na kepada ustadznya, dengan dalih bahwa kalau Anda tidak seperti itu maka Anda tidak akan mendapatkan keberkahan dan tambahan ilmu. Tapi di sisi lain ustadz ini ya seperti tadi penyalahgunaan otoritas spiritual itu yang akhirnya kelop lah. Satunya memang sudah sami'na wa ata'na dan ini dimanfaatkan. Dan itu kan banyak di beberapa bulan yang lalu tuh sempat viral memang misalnya hubungan antara seorang kiai atau ustadz yang sepertinya memang nggak ada batas lah. Ya cium tangan atau bahkan mungkin ada yang ya campur baur gitu ya dengan santriwatinya. Pokoknya dekat banget. Nah itu yang seperti itu apakah itu memang sebuah ekstremisme di dalam pesantren itu sendiri atau gimana Ustaz? Mungkin ada dua faktor ya kalau saya perhatikan. Pertama, dia ingin memberikan layanan. Jadi saya sudah mendapatkan manfaat dari sang guru, beliau adalah orang yang berjasa, maka saya mau balas budi. Nah, balas budi itu dengan cara membahagiakan sang guru, menyenangkan sang guru. Nah, ternyata cara dia membahagiakan dan menyenangkan sang guru ini ya melebihi batas. Tidak hanya terjadi di masa kita, bahkan di zaman Nabi SAW, sebagian sahabat yang ingin membahagiakan Rasulullah SAW sampai menawarkan kepada beliau sesuatu yang tidak boleh beliau lakukan. Ummu Habibah radhiyallahu anha itu kan pernah menawarkan saudarinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau ingin Nabi SAW bisa berbahagia dengan saudarinya untuk dijadikan sebagai istri yang kesekian. Kemudian juga ada berita bahwasanya Nabi SAW mau menikahi putrinya Ummu Salamah. Padahal wanita-wanita yang ditawarkan kepada beliau semuanya adalah haram untuk beliau nikahi. Tentu saja saudarinya Ummu Habibah tidak boleh dinikahi oleh Nabi SAW karena ada larangan wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kau tidak boleh menggabungkan dua wanita yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan kecuali kejadian di masa silam. Sementara putrinya Ummu Salamah, putrinya Abu Salamah ini Robibah bagi Nabi SAW, atau apa ya, anak bawaan istri beliau, dan itu kan tidak boleh dinikahi. Jadi realita ini sudah ada di masa itu, di mana sahabat ingin memberikan layanan untuk Rasulullah SAW dengan cara ditawari seperti itu. Istilah sekarang mungkin khidmat ya. Khidmat ya. Sebagai bentuk balas jasa, maka kita ingin membahagiakan Nabi SAW dengan salah satunya itu ditawari untuk menikahi beberapa wanita yang lain. Tapi Nabi SAW sebagai orang yang paling bertakwa kepada Allah, nggak ada pengecualian kalau kemudian ini boleh, nggak ada. Tetap itu dilarang. Aturan dalam hal ini berlaku untuk beliau, sebagaimana juga berlaku bagi kaum mukminin. Ya memang ada bagian yang di mana Nabi SAW diizinkan oleh Allah, seperti nikah dengan cara hibah ya, tanpa mahar. Kemudian yang kedua adalah semangat nyari berkah. Semangat nyari berkah. Nah, dia menganggap bahwasanya menyentuh badan dari tokoh agama itu akan membawa keberkahan bagi dirinya. Nah, ini kan cara ngalap berkah yang salah. Memang kita akui, anggap misalnya yang bersangkutan adalah
sosok yang berilmu, orang soleh, rajin ibadah. Tapi cara ngalap berkahnya nggak kayak gitu. Dan banyak kasus di mana orang salah dalam ngalap berkah. Jadi di posisi ada sesuatu yang dinilai membawa berkah dan ada cara untuk ngalap berkah, dua hal yang berbeda. Kita sepakat kota Mekah ini kota yang berkah. Seperti yang ditegaskan oleh Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bahwa rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah yang ada di kota Bakkah, yaitu kota Mekah yang diberkahi. Tapi tentu saja kan cara ngalap berkahnya bukan bawa kerikil kota Mekah atau bawa pasir tanah kota Mekah. Banyak tuh jemaah-jemaah yang. Jadi nama kota Mekah sebagai kota yang diberkahi ada dalam Al-Quran. Tapi ngalap berkahnya dengan cara tentu ibadah di situ, melakukan ketaatan yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bukan dengan cara seperti ini. Al-Quran juga demikian. Allah tegaskan Quran sebagai kitab yang berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Terus ada orang yang ngalap berkah Quran dengan cara nyobek Quran terus jadikan teh celup. Oh ada ya seperti itu? Oh banyak itu. Jadi bubur Quran. Astagfirullah. Anda baru dengar tuh. Kasus seperti ini mereka anggap nanti bisa biar pinter melancarkan hafalan. Nah, termasuk, jadi santri dong pelakunya. Ya bisa santri. Intinya mereka yang senang dengan Quran, tapi pengennya cara instan untuk belajar Quran. Nah, termasuk juga tokoh agama. Ada yang ngalap berkah dengan nyari ludahnya misalnya. Makanya ada istilah guru sembur ya. Guru sembur karena dia kayak misalnya habis minum ini itu disembur atau diludahi. Dicari bagian itu. Ini semuanya adalah cara ngalap berkah yang salah. Dan seperti ini di masyarakat perlu banyak kita luruskan. Karena anggapan-anggapan bahwasanya ini berkah kemudian cara ngalap berkahnya seperti ini. Padahal cara ngalap berkahnya ada sendiri. Kita sepakat anggaplah misalnya orang yang berilmu ini berkah. Tapi cara ngalap berkahnya adalah dengan belajar. Bertanya sama beliau, mempelajari ilmunya, meniru perilaku baik beliau, ibadah beliau. Bukan dengan cara nyari semburannya apalagi nyentuh badannya. Ngusap mijit gitu. Mijit dan seterusnya. Tidak bisa kita ceritakan lah. Betul. Allah musta'an. Di dunia pesantren ini kan memang banyak hal-hal yang unik sebenarnya dan kadang-kadang dilema lah. Kalau di pesantren itu saya pun juga pernah mengalami yang namanya pesantren, dunia pesantren. Yang namanya kedekatan personal antara santri dengan santri lain, walaupun mungkin satu jenis jenis, itu kadang-kadang mungkin agak sulit untuk dicegah atau ada sebagian pesantren yang tidak terlalu menjaga, misalnya musyrifnya itu ada laki-laki sementara santrinya adalah dari kalangan wanita. Atau biar antar santri dengan santri atau antara santri dengan ustadznya. Kan yang lagi viral juga ini ada oknum yang misalnya ustadznya justru dekat dengan, ya di kabarnya seperti itu, dekat dengan justru dengan santri laki-laki juga gitu. Nah kedekatan ini dan interaksi yang begitu intens dan begitu intim gitu ya di setiap keseharian ini kan sebuah dilema juga Ustaz. Gimana cara mencegahnya? Di satu sisi memang dia harus sering berinteraksi, mengontrol bahkan mungkin hampir 24 jam pada saat sebelum bangun, pada saat juga mau tidur juga kan pasti dia harus hadir untuk ke sana gitu. Nah yang masalahnya ketika lambat laun ternyata timbul rasa gitu Ustaz. Nah gimana menurut antum yang seperti itu? Mungkin di sini ada dua sisi yang perlu kita lihat. Pertama dari sudut pandang pemilik lembaga, mudir atau siapapun yang punya wewenang di situ, dia harus bisa mengenali model interaksi yang dilakukan di sivitas pesantren ini, baik antar santri atau antar santri dengan musyrif dan musyrifah dan seterusnya. Sehingga nanti kalau ada yang nggak normal, misalnya sampai ngobrol tengah malam, satu ranjang ketika tidur, kemudian sering berduaan. Walaupun sama jenis, itu harus segera ada tindakan, jangan dibiarkan. Karena itu akan beresiko untuk kedepannya.
terlepas latar belakangnya apapun, tapi harus ada batasan. Sehingga misalnya, karena saya senang sama itu, ya kau boleh senang, tapi nggak boleh ngobrol sampai jam 12 malam, terus tidur satu ranjang, kemudian sering berduaan di tempat-tempat yang sepi, karena dikhawatirkan sampai mengarah ke sana. Awalnya mungkin nggak sampai di arah itu ya, tapi kalau ini dibiarkan bisa lebih parah. Jadi ini kembali ke tanggung jawab bagi pihak yang berwenang di lembaga itu. Berarti ada pengawasan terhadap pengawas? Jelas, pengawasan terhadap aktivitas semua. Semua. Santrinya maupun musyrifnya. Yeah. Indikatornya adalah ketika tidak normal. Di pesantren kami ya, semuanya perempuan. Kita buka khusus putri, dan itu tempat belajar anak saya. Kami tidak punya lembaga yang sama untuk laki-laki. Dalam arti kita mencegah ya terjadinya kebocoran interaksi antara lawan jenis di usia mereka belajar. Maksudnya nggak ada di tempat lain gitu ya? Hanya putri cabangnya saja. Hanya putri aja. Yang putra ada nggak yang jenis-jenis? Kami nggak punya. Adanya SD, kalau SD putra putri. Kalau yang SMP ke atas khusus putri saja. Nah, pernah ada salah satu musyrifah yang punya kedekatan dengan santriwati. Itu sampai ngobrol jam 12. Kemudian sering datang ke ranjangnya, karena kita kan satu ruangan besar, kemudian ada banyak ranjang-ranjang untuk tempat istirahat. Jadi dia datang ke situ, nanti setiap waktu istirahat dia datang. Nah, hal ini akan kemudian membuat kecurigaan dari para guru yang lain. Sempat teridentifikasi gitu ya? Ya, kan dilihat banyak orang. Ngobrol sampai jam 12. Akhirnya terpaksa kita keluarkan musyrifah itu. Karena ini akan beresiko bagi kegiatan KBM di sana. Nah, mungkin itu ya untuk tanggung jawab bagi pesantren. Jadi kenali interaksi normal dan tidak normal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan para santri sendiri. Pertama, edukasi seperti ini harus sering disampaikan. Yang kedua, hindari peluang terjadinya itu dengan cara boleh berkawan dekat, tapi jangan berlebihan. Sehingga kita buat santri itu jangan sampai punya bestie. Iya. Di tempat kami selalu saya jaga itu. Sehingga saya tanya satu-satu, kau bestinya siapa? Langsung ditanya, Ustaz? Tak tanya. Pas kita lagi kumpul bareng. Iya. Jumlah santri kami kan tidak begitu banyak ya, ada 65. Pas kumpul bareng, ya tidak harus satu-satu detail itu. Sampling aja, kau bestinya siapa? Di depan banyak santri yang lain. Kau bestinya siapa? Karena besti-bestian ini ternyata satu bisa memicu ketegangan dengan yang lain. Yang kedua, potensi tadi. Ada rasa yang lain gitu. Cinta dengan sama jenis. Sehingga nggak boleh punya bestie. Semuanya adalah kawan. Biar interaksinya seragam. Ya, memang tidak dipungkiri bahwa terkadang mereka akrab dengan salah satu. Ya, dalam tataran praktis kan mungkin agak sulit juga mereka untuk menjaga itu kan. Ya, tapi doktrin nggak boleh punya bestie harus. Yang penting didoktrin dulu saat ya. Nah, mereka nggak berani menjawab. Bestimu siapa? Saya tahu dia punya bestie ya. Atas info yang sampai ke saya, ini terlalu akrab dengan ini. Tapi kita bongkar di situ. Nggak boleh punya bestie. Semuanya kawan. Dan kalian bebas untuk berinteraksi dengan siapapun yang ada di sini. Boleh, sebenarnya kalau kita kasih celah, kita kasih ruang, kamu boleh akrab sama siapapun. Itu juga bisa memicu tadi muncul bestie. Tapi kita cegah aja dari awal. Nah, walaupun nanti dalam prakteknya dia tetap akan akrab dengan salah satu itu. Iya, karena kan apalagi dalam satu kamar kan berdampingan misalnya, otomatis keakraban itu nggak bisa dicegah. Tapi menarik juga sih, memang harus doktrin dulu saja. Didoktrin. Nah, kemudian yang ketiga, sebaiknya dalam satu ruangan itu dibuat banyak orang, sehingga bisa ngontrol bareng. Oh gitu. Nah, kalau bukan konsep yang biasa juga dipakai itu, misalnya rasio makin kecil rasionya semakin efektif ya. Perbandingan antara satu kamar itu misalnya semakin sedikit kan semakin eksklusif gitu. Ya, eksklusif di sini untuk usia belajar ya. Kalau
sampai terlalu kecil komunitasnya, nah, pengawasannya akan lebih sulit. Oh iya. Jadi misalnya satu ruangan cuma 2 orang. Iya. Satu ruangan 3 orang, 4 orang. Ini akan lebih rumit daripada kalau satu ruangan ada 10 ranjang. Jadi ada 10 orang. Potensinya juga lebih besar ya untuk kedekatan itu ya. Ya, sehingga diharapkan kalau banyak orang ini nanti interaksi mereka bisa lebih banyak dengan yang lain. Iya. Menarik juga insight baru nih bagi saya, Ustaz. Karena kan mungkin beberapa pesantren itu justru berlomba-lomba di situ, semakin eksklusif kan semakin menarik sebenarnya. Dia makin mahal jadinya kan. Iya, makin mahal. Menyiapkan fasilitas yang lebih banyak. Terutama musyrifnya biasanya misalnya 1:5 atau 1:. Kalau tenaga pendidikan memang kita tetap harus menyesuaikan. Ya. Tapi kalau konsep di usia belajar bareng-bareng dengan usia yang sama ya, saya lebih cenderung satu ruangan untuk banyak orang. Minimal berapa itu? Kalau masalah itu ya tergantung kondisi gedung dan seterusnya. Ada banyak faktor ya. Nggak, artinya mungkin minimal yang ideal lah gitu. Minimal ideal ya. Berapa kira-kira interaksi yang dimana mencegah terjadinya faktor membentuk bestie tadi? Mungkin minimal berapa ya? Mungkin 6 kali ya. Ya, kalau ranjangnya tingkat kan bisa 3 ranjang. Iya. Baik, Ustaz. Kalau seandainya kasus ini terjadi di sebuah pesantren, ya, dan qadarullah sudah terjadi di beberapa ya, sikap sebagai pengelola institusi atau pesantren itu seperti apa seharusnya? Karena kan di satu sisi seperti kata Ustadz tadi, itu sebuah penyakit yang harus diobati. Di sisi lain, kalau diobati maka otomatis ada tindakan yang bisa mengekspos fenomena ini keluar, dan itu tentu merupakan presiden buruk bagi pesantren itu sendiri, Ustaz. Nah, sikap yang terbaik gimana, Ustaz? Ya. Pertama, pembahasan yang sifatnya global ya. Global itu dalam arti tidak menyebut nama ataupun inisial tertentu, lembaga tertentu. Ini saya kira tidak perlu ada yang ditutupi. Jadi semua boleh mendengarkan itu. Sehingga kalau kita misalnya menyampaikan tentang bahaya praktek zina, liwat, kemudian lesbi, terutama juga menghindari potensi ini di lembaga pendidikan yang campur bareng, saya kira mengangkat itu tidak ada masalah. Karena ini akan menjadi edukasi bagi bersama. Yang kedua, ketika ini sudah berkaitan dengan nama tertentu, baik nama pelaku atau nama lembaga atau nama tokoh yang tidak berkepentingan, sebaiknya jangan diberitahu. Sehingga kita batasi di area berkepentingan. Maka ada peringatan umum dan ada tindakan khusus. Dan orang-orang yang di luar yang nggak punya hubungan nggak boleh ikut campur untuk menyebarluaskan gitu, Ustaz, ataupun mengambil sikap gitu. Ya, kita batasi. Misalnya biasanya kan sudah bocor ya, lalu tiba-tiba nyebar kemana-mana. Ya, kita minta kepada wali santri, kami sudah mengambil tindakan untuk pelaku, sehingga tolong berita seperti ini tidak disebarkan. Karena menyebarkan tidak menyelesaikan. Ya, betul. Menyebarkan hanya mempermalukan, memperparah suasana. Ya, membahas ini memang beresiko tadi. Di kaum muslimin ada kayak gitu. Di semua agama pelanggaran itu ada. Namanya juga mengatur manusia. Namun ketika ada seperti itu tidak harus sampai kita sebarkan demikian. Jadi yang berkepentingan saja yang kita amankan, sisanya ya mereka tidak harus diberitahu. Intinya si pengelola ini wajib untuk menuntaskan perkara itu ya, Ustaz ya. Nggak bisa diabaikan, nggak boleh diabaikan sama dia. Biasanya kan resikonya saat pelakunya adalah orang yang punya hubungan kedekatan dengan pemilik ma'had misalnya. Apalagi mohon maaf misalnya anaknya kiai. Ya, benar. Sehingga kalau ini ditutupi, dia nggak ada tekanan apapun untuk bertobat. Sementara kalau dibuka menyangkut nama baik tokohnya. Jadinya korban makin banyak ketika ditutupi. Tapi ketika dibuka,
Wah, ini sampai mencoreng nama baik orang tuanya mungkin akan, nama pesantren, nama pesantren keluarga dan seterusnya akan terpengaruh. Betul. Di zaman medsos memang ini sulit sekali untuk dibatasi. Tapi saya kira kalau memang sudah tersebar ya sudah sekalian saja diselesaikan sampai tuntas, bahkan bila perlu melibatkan aparat penegak hukum. Soalnya. Baik Ustaz, Masya Allah. Kalau terkait nasihat, ini kan sudah banyak terjadi nih. Baik itu menimpa beberapa keluarga muslim misalnya yang sebagai korban misalnya, ataupun yang sebagai pelaku atau keluarga pelaku, karena kan keluarga pelaku juga jadi korban juga kan, mencoreng nama baik keluarga mereka. Kira-kira apa nasihat Ustadz kepada kaum muslimin secara umum agar jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan seperti ini? Yang mungkin bisa saya sampaikan ya, bahwa penghalang terbesar ketika seseorang punya syahwat untuk melakukan maksiat adalah iman kepada akhirat. Itu penghalang terbesar. Sehingga semuanya pasti akan dihisap. Kau mungkin bisa merasa aman ketika di dunia karena punya nama besar orang lain. Sebab saat terjadi sebuah pelanggaran, terutama seksual, yang nanti akan terangkat ke permukaan adalah nama besarnya. Misalnya perempuan anaknya tokoh masyarakat, laki-lakinya santri, maka nanti yang lebih tercoreng adalah nama besarnya. Laki-laki ini lebih aman karena dia nggak punya nama di permukaan. Dan sebaliknya, ketika perempuan ini sebagai orang biasa, laki-lakinya yang punya nama besar, maka yang lebih tercoreng namanya adalah si laki-lakinya. Itu secara umum. Maka kenapa saat Nabi Yusuf alaihissalam ditawari zina, beliau menolak ini sebagai perjuangan besar. Mungkin banyak laki-laki di sekitar kita yang ketika ditawari zina, dia gak kepikiran untuk melakukan itu, bahkan dia pun akan menolak. Walaupun di posisi peluang melakukan zina itu mudah. Cuman masalahnya adalah saat Yusuf ditawari, dia di posisi sebagai pembantu ya. Orang yang tidak punya status sosial. Dan wanita ini punya status sosial yang tinggi. Betul. Jadi kalau sampai ini terbongkar, yang menanggung rasa malu kan si wanita. Artinya resiko bagi laki-laki itu kecil. Dan itu akan memotivasi dia untuk semakin ringan berbuat maksiat. Tapi beliau sanggup bersabar di situ. Karena itu pertama kita sampaikan kepada kaum muslimin secara umumnya, jaga baik-baik diri Anda dan anggota keluarga, berikan pesan yang baik untuk putra-putrinya yang tinggal di pondok pesantren, sampaikan tentang batasan interaksi, tidak ada pengecualian untuk aturan syariat, dan tidak ada ceritanya model tabaruk tadi. Silakan berkhidmat untuk guru, tapi dengan standar normal dan wajar, jangan sampai menyalahi aturan agama. Nasihat yang terakhir Ustaz, kalau yang tadi kan untuk kaum muslimin secara umum, nasihat untuk pertama korban yang sudah qadarullah sudah menjadi korban gitu. Yang kedua nasihat untuk pelaku secara khusus. Korban harus menjauh dari pelaku. Maksudnya kalau dia misalnya di pesantren dia harus dikeluarin gitu. Kalau bisa pindah karena interaksi ini bisa saja kambuh ya. Kasusnya sudah selesai, udah jadi berita viral misalnya, tapi korban dan pelaku masih berada di tempat yang sama, ini beresiko. Betul. Harus menjauh. Karena itulah di beberapa hukuman ketika seseorang berzina dengan orang lain, sampai kemudian dijauhkan sejauh-jauhnya, tidak boleh nikah sama sekali. Misalnya orang berzina dengan mahram, dan itu kemudian salah satu di antara caranya adalah dijauhkan setelah dia menjalani hukuman. Memang betul kan, itu sangat bagus solusinya ya, artinya dijauhkan. Tapi persoalannya ini, misalnya kalau dia seorang santriwati di sebuah pesantren, pindah ke pesantren lain, kan dia punya beban ini, bisa jadi mentalnya juga kena gitu. Nah gimana tips agar dia bisa mungkin melupakankah atau mungkin move on dari itu, karena kan kalau dia pindah ke pesantren lain, pesantren itu juga udah, apalagi udah viral, otomatis yang di sana teman-temannya udah pada tahu ini pernah begini gitu. Ya kalau ada resiko itu, cari yang kira-kira
nama dia belum dikenal. Oh, berarti tak cari daerah lain misalnya yang enggak? Bisa saja. Titik terakhir kalau misalnya semua orang tahu, ya. Titik terakhir ya dia bisa jadi perlu menyendiri dulu, recovery untuk nama baiknya, belajar sendiri, mengundang guru ke rumah, atau dia tidak harus mondok. Yang penting pokoknya menyelesaikan masa studinya. Iya, terutama ngobati mentalnya juga. Di antaranya juga itu. Ya, selanjutnya. Kemudian untuk pelaku ya. Kalau dia adalah tokoh agama, ya kita mau ngasih nasihat apa? Selain satu kata, bertakwalah kepada Allah. Yang kau adalah orang yang sudah tahu aturan itu dan sudah paham dengan konsekuensinya, sehingga kalau dari sisi ilmu dia sudah punya. Tinggal selanjutnya kita ajak dia untuk semangat menjaga nama baik agama. Jangan sampai ketika kau melakukan perbuatan itu yang kena imbasnya tidak ada kamu, tidak hanya kamu, lembaga pendidikan kamu yang punya label Islam. Demikian pula kaum muslimin secara umum. Masya Allah. Tapi Ustaz, saya kira udah sangat padat ini. Singkat, padat. Mungkin banyak hal yang perlu dikoreksi dari apa yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum dan memberikan keberkahan bagi kita semua, termasuk pesantren-pesantren kita, supaya mereka juga bisa mengambil ibrah dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang justru mencoreng nama pesantren, bahkan mencoreng nama Islam itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan diberi kesempatan lain bisa banyak menimba ilmu dari antum insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan Ustaz? Mengangkat tema-tema viral seperti ini memang mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat. Tapi barangkali perlu juga kita membahas bagian yang dibutuhkan oleh semua masyarakat sepanjang waktu. Jadi fokus teman-teman untuk belajar tentang bagaimana dia menjadi seorang hamba yang ideal. Belajar tauhid misalnya. Terus belajar tentang rukun Islam yang itu merupakan kewajiban dia setiap hari. Terutama sholat. Kita arahkan mereka untuk sibuk di bagian itu. Mudah-mudahan nanti mengalihkan perhatian mereka terkait masalah syahwat.